Halo, jumpa lagi bersama Muti. Kali ini saya hadirkan resep kue semprit, kue kering jadul yang masih eksis sampai sekarang, dengan 6 variasi model bentuk kue semprit yang rasanya renyah, keras, dan nyes saat dimakan di dalam mulut. Siapkan bahan untuk membuat kue semprit. 500 gram tepung terigu protein sedang, 375 gram mix butter dan margarin, 3 kuning telur, 4 gram vanili bubuk, 50 gram susu bubuk, 150 gram gula halus, dan hiasan kue semprit. Di sini saya pakai sprinkle trimit, selai nanas untuk nastar yang sudah diberi pewarna merah, dan choco chip. Selanjutnya, membuat adonan kue semprit. Campurkan 3 kuning telur dengan campuran 50% mentega dan 50% margarin. Masukkan gula halus, lalu mixer sebentar saja sampai telur, gula, dan mentega tercampur rata. Kemudian masukkan susu bubuk, tambahkan vanili bubuk, sisakan terlebih dahulu 50 gram tepung terigu untuk jaga-jaga jika adonan kue semprit masih lembek, jadi bisa ditambahkan di akhir pengulenan. Kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Uleni adonan cukup sampai tepung terigu tercampur saja, tidak perlu lama seperti membuat roti. Usahakan tidak menguleni adonan menggunakan tangan untuk menghindari suhu tubuh saat bersentuhan dengan adonan yang berpengaruh dengan renyahnya kue kering. Yang penting saat menguleni jangan terlalu keras, biar kue kering tidak keras saat matang. Atau bisa juga menguleni adonan menggunakan pastry blender. Jangan terlalu keras, cukup sampai adonan tercampur saja, biar kue kering renyah dan tidak keras saat matang. Untuk variasi, di sini saya pisahkan 1/4 dari adonan. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Black Forest ke dalam adonan. Kemudian ratakan pasta coklat sampai adonan berubah menjadi warna coklat. Siapkan loyang. Gunakan baking paper sebagai alas cetakan adonan kue semprit untuk memudahkan dalam oven kue kering. Bisa juga untuk mensiasati penggunaan loyang jika hanya mempunyai sedikit loyang kue kering. Di sini saya potong baking paper melebihi panjang loyang, lalu buat tanda lipatan sesuai panjang loyang sebagai batas untuk meletakkan adonan kue semprit yang akan dicetak. Letakkan pemberat biar baking paper tidak bergeser saat mencetak kue semprit. Kemudian masukkan adonan coklat ke dalam plastik segitiga, lalu sisihkan. Masukkan juga adonan kuning ke dalam plastik segitiga. Kemudian potong ujung plastik. Siapkan cetakan kue semprit. Di sini cetakan saya bedakan sesuai hasil bentuk cetakan yang digunakan. Kemudian masukkan cetakan kue semprit ke dalam plastik segitiga yang lain. Lalu masukkan plastik berisi adonan ke dalam plastik yang berisi cetakan. Siapkan juga cetakan yang sama untuk adonan coklat. Waktunya mencetak kue semprit. Ini kue semprit model pertama.
Gunakan cetakan kue semprit mawar dengan ujung yang kecil. Tekan bagian tengah plastik segitiga untuk lebih mudah mengeluarkan adonan. Keluarkan adonan kuning memanjang, lebih kurang sepanjang 3 cm. Dan juga adonan coklat, lebih kurang sepanjang 3 cm. Kemudian buat bunga kecil dari adonan kuning di tengah-tengah adonan coklat dan adonan kuning. Letakkan selai nanas di atas bunga sebagai hiasan, menggunakan 2 batang tusuk gigi untuk lebih mudah dan rapi saat membentuk selai nanas. Selanjutnya, kue semprit model kedua. Ganti cetakan. Gunakan cetakan kue semprit bunga matahari dengan ujung seperti ini di adonan kuning. Begitu juga ganti cetakan yang sama di adonan coklat. Buat bunga matahari dari adonan kuning dan adonan coklat dengan diameter 1,5 cm di tiap bunga. Tambahkan choco chip sebagai hiasan di adonan kuning. Dan selai nanas di adonan coklat. Selanjutnya, kue semprit model 3. Ganti cetakan. Gunakan cetakan kue semprit bunga mawar dengan ujung yang lebih besar di adonan kuning. Kemudian hias di atas kue semprit bunga mawar dengan selai nanas. Selanjutnya, kue semprit model 4. Ganti cetakan menggunakan cetakan kue semprit bunga mawar dengan ujung yang kecil di adonan kuning. Buat kue semprit dengan bentuk bulat dengan lubang kecil di bagian tengahnya dengan diameter 3 cm. Hias kue semprit dengan menambahkan selai nanas untuk menutup lubang kue semprit. Selanjutnya, kue semprit model 5. Ganti cetakan. Gunakan cetakan kue semprit bentuk panjang. Saat mencetak adonan, letakkan ujung pipih cetakan di bagian bawah. Tekan adonan kue semprit coklat memanjang, lebih kurang 3 cm. Kemudian hiasi kue semprit coklat dengan menabur sprinkle trimit. Selanjutnya, kue semprit model 6. Karena adonan tinggal sedikit, kue semprit model ke-6 saya buat menggunakan cetakan model kecipir. Kemudian dilanjutkan mengoven kue semprit. Geser adonan kue semprit peralas baking paper ke dalam loyang.
Di sini saya menggunakan oven listrik dengan 2 rak. Untuk menghemat waktu, cetak terlebih dahulu kue semprit sesuai jumlah rak oven yang akan digunakan. Kemudian, oven adonan. Oven di suhu 135 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 45-50 menit. Di 20-25 menit pertama, pindah posisi loyang dengan loyang di rak bagian atas ke rak bagian bawah dan loyang di rak bagian bawah pindah ke rak bagian atas. Kue semprit agak kecoklatan dan bagian atas juga sudah keras saat ditekan, tanda kue semprit matang. Keluarkan kue kering dari loyang, cukup digeser saja. Jika menggunakan baking paper, kue semprit tidak lengket dan mudah saat dilepas dari baking paper, dan terlihat bagian bawah kue semprit yang kecoklatan, tanda kue kering matang sempurna luar dan dalam. Setelah dingin, masukkan kue semprit ke dalam toples atau wadah. Jangan buang baking paper. Lap baking paper menggunakan lap bersih. Baking paper bisa digunakan kembali sebagai alas cetakan adonan kue semprit. Dan ini tampilan before after kue semprit. Untuk kue semprit model ke-6, taburi kue semprit dengan gula donat setelah dingin. Mari kita coba hasilnya. Kue semprit yang renyah, kering, luar dan dalam. Rasanya ringan, keras, nyes di dalam mulut. Manisnya juga pas, sangat cocok untuk disajikan di hari yang spesial. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye.